Dengan semakin tingginya kebutuhan kita akan urusan komputasi, maka nggak bisa dipungkiri, layar pun menjadi sebuah aset yang semakin tinggi nilainya. Seperti Pical pun semakin nggak bisa tuh yang namanya satu layar aja. Oleh karena itu, Pical akan mereview sebuah portable monitor dari brand AYOYO dengan harga yang jelas terjangkau. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical akan bahas sebuah portable monitor yaitu AYOYO ZB ataupun ZB1868MG. Portable monitor ini terlepas nggak sepopuler dari brand-brand lainnya, namun punya beberapa fitur yang bisa bermanfaat banget buat kita yang butuh layar mumpuni dengan harga ekonomis. Seperti biasa, Pical akan bahas mulai dari packaging, produk, dan juga nanti kita akan tes audio dari speakernya. Buat teman-teman yang penasaran, Pical beli produk ini tuh di Lazada ya, karena memang lagi ada promo Lazada 11.11. Nanti akan ada banyak banget diskon, terutama Lazada 11.11 diskon terbesar satu hari. Bukan hanya di situ aja, tapi ada gratis ongkir tanpa minimum pembelian, bonus dadakan hingga 1,1 juta rupiah, dan bisa dikumpulin mulai dari 4 hingga 11 November. Dan tidak lupa ada crazy flash sale hingga 11 rupiah. Jadi yuk, belanja sekarang di Lazada. Urusan packaging, produk ini memiliki tampilan kotak yang polos. Bener-bener polos gitu. Nggak ada logo, ataupun gambar, ataupun apapun lah di bagian luarnya. Kita hanya akan menemukan kode modelnya di sisi kiri dan juga barcode-nya di sisi kanan. Sedangkan di dalam paket penjualannya, kita akan menemukan satu unit portable monitornya, beserta juga dengan kickstand yang berfungsi juga untuk cover monitornya, sebuah kabel mini HDMI ke Full HDMI sepanjang 1,4 meter, kabel USB Type-C ke USB Type-C sepanjang 1 meter, kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 1 meter, sebuah adaptor listrik dengan daya 5 volt 2 ampere, dan sebuah manual book dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Mandarin. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Beralih ke bagian desain, monitor ini memiliki tampilan yang polos banget layaknya portable monitor pada umumnya. Didominasi dengan warna hitam di sekujur bodinya menjadikan monitor ini cocok banget untuk mayoritas setup kita. Dan untuk urusan material yang digunakan di monitor ini tuh mempergunakan plastik dengan bahan yang agak sedikit kesat, sehingga kita tidak kesulitan dalam memegang unitnya. Materialnya pun tidak gampang menangkap fingerprint, sehingga kita nggak perlu lagi tuh repot-repot ngelap unitnya terus-menerus. Kalau kita fokus ke bagian depannya, di sini tuh tidak terdapat hal apapun yang mencolok. Hanya ada layar sebesar 13,3 inci yang dikelilingi oleh bezel berukuran 0,7 cm di sisi kiri dan kanan, 0,6 cm di sisi atas, dan 2,5 cm di sisi bawah. Yang Pical appreciate di sini tuh adalah tidak adanya logo brandnya di bagian bawah ya, terutama di bezel bawah, sehingga akan terlihat lebih polos. Pastikan beberapa dari kita mungkin agak gengsi ya, kalau misalnya terpampang merek yang nggak terkenal gitu tuh di bagian bawah. Ya kan, apalagi ditanyain sama temen, apaan tuh, brand apaan tuh, gitu. Apalagi kalau namanya nggak terkenal ya. Sedangkan di bagian belakang ini juga polos namun dengan tekstur material yang lebih kasar. Dan di sisi belakangnya pun ini tidak rata karena memang ada sisi yang lebih tebal tepatnya di bagian bawahnya. Di bagian tebalnya inilah nanti terdapat 4 lubang untuk speaker, port input, dan juga kendali dari portable monitor ini. Mulai dari sisi kiri terdapat tombol input select, control knob yang bisa digeser ke kiri, ke kanan, dan juga bisa kita pencet, beserta dengan LED indikator berwarna biru yang akan menyala saat monitor ini dalam keadaan hidup, ataupun berwarna merah saat monitornya sedang dalam standby. Kemudian ada juga port 3,5 mm audio output untuk headphone ataupun speaker. Beralih ke sisi kanan, terdapat port inputnya yaitu 2 port USB Type-C dan 1 port mini HDMI. Kemudian di sisi bawah monitornya ada juga 2 buah bantalan karet di bagian bawah untuk mencegah monitornya bergeser. Terakhir, buat tandem dengan cover monitornya ini, maka terdapat beberapa titik magnet di sisi bagian belakang. Dengan hadirnya magnet ini tuh jadinya memastikan stand covernya ini nggak gampang kelepas, sekaligus kalau misalnya ada pakai cover gitu ya, ini tuh bisa menahan covernya untuk tidak lepas. Dengan ukuran 31 x 20 cm dan juga ketebalan hanya 1 cm dan berat 796 gram, menjadikan mudah untuk kita bawa kemana-mana tanpa berasa beban berlebih. Selanjutnya untuk pengaturan angle layarnya, di sini yang agak sedikit kurang ya, karena kita hanya memiliki opsi mempergunakan cover stand-nya dengan cara dilipat ke belakang. Tingkat kemiringannya pun tidak bisa di-adjust, sehingga harus puas dengan angle yang diberikan saja. Kalau terlalu besar bukaannya, malahan tuh bisa jatuh tuh akan cover monitornya. Jadi lebih baik ya udah ikutin cover yang standar aja.
Untuk urusan layar, monitor ini seperti yang Pichel sudah bilang tadi memiliki ukuran 13,3 inci dengan panel IPS level yang dilapisi oleh anti-glare finish, sehingga mengurangi akan pantulan cahaya di layarnya. Yang menjadi nilai plusnya di sini adalah resolusi layarnya ya teman-teman. Ya, bukan lagi Full HD, melainkan sudah Quad HD ataupun 2560x1440 dengan refresh rate 60 Hz. Dan detail panel layarnya sendiri ini memiliki tipe RTK QHD HDR, di mana kodenya ini saat kita cek itu ya, ini mempergunakan HW Info, nggak ada detail sama sekali tentang serial number-nya. Malahan tulisannya adalah demo set 1. Ya, bisa jadi ini kayak panel-panel refurbished kali ya. Terlepas resolusinya yang tinggi, nilai lemah dari layar ini juga adalah kualitas color coverage-nya, di mana hanya dengan 66% sRGB, 42% Adobe RGB, dan 40,5% DCI-P3, menjadikan portable monitor ini tidak terlalu akurat reproduksi warnanya. Layarnya ini juga memiliki brightness maksimum hingga 400 nits dengan kontras rasio sebesar 1000:1. Tapi kalau kita nggak puas dengan settingan bawaan gitu ya, kita masih ditawarkan opsi menu untuk pengaturan lebih lanjut sesuai preferensi kita. Dengan menekan tombol menu tadi, maka kita akan muncul sebuah OSD ataupun on-screen display menu berwarna biru dengan beberapa submenu, seperti contohnya brightness, image, color temperature, OSD setting, reset, dan juga pengaturan lainnya. Di pengaturan ini nanti banyak banget opsi yang memang kita bisa atur. Bahkan untuk fitur HDR pun ini bisa kita aktifkan yang terletak di bagian submenu reset. Nanti waktu kita setting layarnya ini akan berubah gitu. Cuma tetap aja di Windows nggak kedetek bahwa monitor ini tuh support HDR. Dan Pichel secara pribadi sih juga kurang suka ya dengan color tone HDR yang ditawarkan oleh monitor ini. Jadi ya balikin lagi deh ke non HDR. Secara basic sih memang layarnya ini tuh tergolong cukup lah untuk kebutuhan normal sekedar extender display layar gitu doang. Tapi kalau buat kita yang memang butuh akurasi warna tingkat tinggi ya siap-siap aja kecewa karena kualitas warnanya yang dihasilkan ini memang masih kurang akurat. Dan juga memang berasa seperti ada shadow gitu di bagian pinggir-pinggir dari layarnya, tepatnya dekat dengan bezel. Di bagian audio, monitor ini memiliki dua buah speaker di sisi kiri dan kanan yang terletak di bagian belakang dari layarnya, dan memiliki daya masing-masing 2 watt. Speakernya ini tuh menghadap ke belakang ya, maka suaranya itu kualitasnya tuh nggak sejelas kalau misalnya memang menghadap ke depan. Ton suaranya pun memang tergolong cempreng dan kurang bertenaga. Hal ini mengingat memang spesifikasi speakernya yang memiliki daya yang kecil. Walaupun begitu, ketika kita tes suaranya, speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata 86,6 desibel dengan maksimal hingga 92,8 desibel. Daripada penasaran, berikut ini merupakan contoh suara dari AYOYO Portable Monitor ZB1868MG. Kalau memang kita rasa kualitas suaranya ini kurang, kita bisa sambungkan aja ke headset ataupun kepada speaker via port audio 3,5 mm di sisi kiri dari monitornya. Walaupun begitu, Pichel sih sudah sangat appreciate banget ada hadirnya speaker di portable monitor ini. Ya, daripada nggak ada sama sekali kan, lebih baik ada walaupun suaranya ya ala kadarnya gitu. Terakhir di urusan daya, hal ini yang menjadi kelemahan. Karena portable monitor ini tidak dilengkapi dengan internal battery, sehingga setiap kali kita mempergunakannya, kita butuh untuk disambungkan kepada daya eksternal, seperti contohnya power adapter ataupun kepada PC dan juga laptop. Power adapternya sini memang disediakan ya dengan daya sebesar 5 volt 2 ampere dengan total daya 10 watt. Tapi dalam case Pichel, jarang banget Pichel pakai adaptor karena memang Pichel cukup colokkan saja monitornya kepada laptop yang sudah support USB Type-C dengan DisplayPort ataupun memang Thunderbolt. Maka dengan satu kabel aja, kita bisa langsung menghidupkan monitornya, plus juga dengan sinyal gambarnya. Jadi simple dan juga ringkas banget. Tapi kelemahannya karena tidak ada internal baterai, maka ketika kita cabut langsung gitu ya monitor ini, maka preferensi settingnya tuh banyak banget yang balik kepada default. Jadi ya ada plus dan ada minusnya juga. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, portable monitor dari AYOYO dengan kode ZB1868MG ini merupakan portable monitor yang menarik banget dengan spesifikasi yang jauh di atas ekspektasi Pichel. Saat Pichel beli sih nggak ada harapan tinggi-tinggi ya dengan kualitas layarnya. Ditambah lagi dengan brandnya yang kesannya agak asing banget begitu. Kayaknya ya udahlah gitu, udah ngerti aja deh level ekspektasi yang mau diset kemana.
Tapi pas datang dan dites, ini cukup kaget, terutama dengan resolusinya yang sudah bisa lebih dari Full HD, yaitu Quad HD, dan juga ada speaker internalnya. Dan terakhir memang desainnya yang memang nggak malu-maluin lah. Kita tinggal tambahin stiker di sini udah jadi cakep gitu. Buat yang penasaran dengan harganya, speaker ini dibanderol dengan harga 1,7 juta saat Pichel review produk ini. Bayangin aja, dengan harga segini udah dapat sederet fitur yang tadi udah Pichel sebutin. Kebayang banget value for money-nya, apalagi kalau kita bandingin sama brand-brand lain gitu ya, di harga yang sama. Paling titik lemahnya ya kualitas panelnya, yang memang nggak seakurat dari layar-layar mahal. Dan itu memang wajar, karena ada harga, ada kualitas. Kalau mau yang bagus, jelas harga panelnya pasti nggak murah. Dan yang penasaran Pichel beli di mana? Pichel beli produk ini di Lazada ya, karena memang lagi ada promo Lazada 11.11. Nanti akan banyak banget diskon, terutama Lazada 11.11 diskon terbesar 1 hari. Bukan hanya di situ aja, tapi ada gratis ongkir tanpa minimum pembelian, bonus dadakan hingga 1,1 juta rupiah yang bisa dikumpulkan mulai dari 4 hingga 11 November, dan crazy flash sale hingga 11 rupiah. Jadi yuk, belanja sekarang di Lazada. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Eyoyo Portable Monitor ZB1868MG. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like, dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang mungkin suka banget sama game, retro konsol gitu ya, retro game, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Simple nih, kayak gini nih. Mantap. Harga murah meriah muntah. Ya, bungkus.